Pemirsa, KPK batal memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api. Oke, baik teman-teman. Jadi betul dan sebagaimana kami sampaikan tadi hari ini untuk penyidikan dugaan korupsi di DJKA dengan tersangka PT Uni dan kawan-kawan sebagai penerima ya, karena pemberikan sudah disidangkan. Tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap 3 orang yang ASN di Kementerian Perhubungan, kemudian Menteri Perhubungan dan 1 Dirjen DJKA untuk saksi Dirjen DJKA sudah hadir. Tentu nanti kami akan update setelah selesai pemeriksaan. Sedangkan untuk Pak Menteri Perhubungan betul ya, jadi berkirim surat ada konfirmasi begitu ya pada tim penyidik KPK tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Tentu berikutnya kami dari KPK nanti akan jadwal ulang pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Adapun mengenai waktunya pasti nanti kami akan informasikan kepada masyarakat, kepada teman-teman media kapan akan dilakukan penjadwalan ulang terhadap saksi dimaksud. Tetapi yang pasti bahwa kami memanggil Menteri Perhubungan tentu dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Kalau pertanyaannya apa saja yang akan nanti didalami, tentu tunggu dulu karena ketika belum hadir tentu. Pemirsa, Menhub Budi Karya minta pemeriksaannya ditunda karena sedang bertugas di luar kota. KPK pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan dan juga Pulau Jawa tahun anggaran 2018 hingga 2022. Budi Karya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah, Putu Sumarjaya. Memang benar bahwa KPK terus mengusut dan mendalami kasus suap yang terjadi di Ditjen Perkeretaapian, di mana seperti Anda katakan tadi bahwa KPK menjadwalkan hari ini pemanggilan beberapa orang untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan terkait dengan kasus suap ini. Salah satunya yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan terdapat ASN yaitu Maulana Yusuf dan juga Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan M. Rizal Wasal. Egan dan juga pemirsa, berdasarkan hasil pantauan kami bahwa yang hadir pada hari ini yaitu Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saja, yaitu M. Rizal Wasal. Dan kalau kami melihat dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum datang ke Gedung Merah Putih KPK, dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa Menteri Perhubungan tidak bisa memenuhi pemanggilan KPK pada hari ini karena memang ada agenda lain sesuai yang telah dikatakan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita, dan ia juga meminta agar pemanggilan ini dijadwalkan ulang agar Menteri Perhubungan bisa memberikan keterangan-keterangan mengenai kasus ini. Selain itu, berdasarkan hasil pantauan kami, Egan dan juga pemirsa, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan M. Rizal Wasal tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 pagi dan hingga saat ini masih berada di dalam Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan dari pihak KPK terkait dengan kasus suap yang terjadi di Ditjen Perkeretaapian ini. Oke, baik teman-teman. Jadi betul dan sebagaimana kami sampaikan tadi hari ini untuk penyidikan dugaan korupsi di DJKA dengan tersangka PT Uni dan kawan-kawan sebagai penerima ya, karena pemberikan sudah disidangkan. Tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap 3 orang yang ASN di Kementerian Perhubungan, kemudian Menteri Perhubungan dan 1 Dirjen DJKA untuk saksi Dirjen DJKA sudah hadir. Tentu nanti kami akan update setelah selesai pemeriksaan. Sedangkan untuk Pak Menteri Perhubungan betul ya, jadi berkirim surat ada konfirmasi begitu ya pada tim penyidik KPK tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Tentu berikutnya kami dari KPK nanti akan jadwal ulang pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Mundur aja kalau bermasalah kan. Jadi poin kita selalu adalah hidupkan kembali etika politik. Nah, di era Pak Jokowi banyak betul menteri yang ditangkap. Dan Pak Jokowi bilang itu bukan tanggung jawab saya. Loh, Anda presiden harusnya bertanggung jawab, karena Anda yang rekrut menteri-menteri koruptor ini kan. Udah berapa banyak menteri yang
yang dimasukin penjara oleh KPK. Maksudnya udah berkali-kali juga Pak Jokowi mengundurkan diri, berkali-kali mengundurkan diri. Tapi yang dilakukan Jokowi berkali-kali ingin melanjutkan kepemimpinan. OTT KPK itu salah satu proyek yang terindikasi suap itu ke Asumsel yang Bapak resmikan, Pak. Kenapa bisa diresmikan proyek yang tidak clean and clear, Pak? Ya, tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah biasa dalam proyek yang besar. Tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan? Oh, dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak. Jadi nggak terbaca bahwa Indonesia punya semacam mental anti korupsi yang paling tinggi itu, yaitu begitu ada bawahan yang korupsi, maka yang bersalah adalah atasan. Kan itu yang jadi ini. Nah, kita bandingkan lagi dengan apa yang kemudian disebut oleh PBB bahwa atau banyak lembaga riset dunia menganggap bahwa Vietnam, Korea Selatan, India itu pasti akan jadi pemimpin Asia. Indonesia nggak disebut. Padahal Indonesia, Presiden Jokowi terus mengucapkan bahwa kita akan mencapai bonus demografi, kita akan memimpin Asia. Tapi itu kan omong kosong. Karena tadi nggak ada etika yang bisa menjamin bahwa Indonesia akan tumbuh tanpa korupsi. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya. Babak baru kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwal pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi Jumat 14 Juli 2023 hari ini. KPK menelusuri dugaan aliran dana dari PT Istana Putra Agung atau IPA di beberapa pihak termasuk petinggi di Kemenhub. Budi Karya rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tahun anggaran 2018-2022. Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Budi Karya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, kata juru bicara KPK Ali Fikri Jumat 14 Juli. Selain Budi Karya, tim penyidik turut memanggil dua saksi lain yakni Maulana Yusuf ASN pada Kemenhub dan M. Rizal Wasal, Direktur Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Budi Karya DKK nantinya akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Putu Sumarjaya atau PTU Kepala BTP Jabatan CS. Belum diketahui apa yang bakalan digali tim penyidik KPK dari pemeriksaan Budi Karya CS pada hari ini. Namun sebelumnya KPK sedang menelusuri adanya dugaan aliran dana dari PT Istana Putra Agung atau IPA ke beberapa pihak termasuk petinggi di Kemenhub. Adapun proyek yang diduga terkait suap tersebut tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera Selatan tahun 2018-2022. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga terjadi suap. Sebab pengadaannya dilakukan dengan cara lelang tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu.